Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wa ma'asyirul muslimat, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jumpakan kita kembali dalam rangkaian ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangkaian kegiatan yang memang Allah perintahkan untuk kita laksanakan. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini, ketaatan yang kita lakukan ini nantinya mendapatkan balasan, memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa memasuki syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat wa ya tulabul ilmi, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah menulis suatu perkataan atau pernah mengatakan suatu perkataan yang mana perkataan ini bisa menjadi pelajaran besar buat diri kita, pelajaran yang mana kita semua bisa mengambil pelajaran ataupun kebaikan dari perkataan beliau, yang mana Rasulullah SAW juga telah mewanti-wanti, memberikan perhatiannya kepada umatnya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan dalam suatu sabdanya, demi Allah,
saya itu tidak takut kefakiran akan menimpa kepada diri kalian. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati hambanya, mendapati umatnya, mereka semua tertimpa suatu musibah, suatu cobaan, Allah takdirkan kepada mereka semua kemiskinan atau kekurangan ekonomi, Rasul enggak terlalu khawatir. Lebih khawatir lagi ialah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan, mudahkan semua perekonomian yang kalian miliki. Jadi kalau Allah memudahkan harta kepada kita, memberikan kemudahan, kekayaan dalam diri kita, itulah yang lebih dikhawatirkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ketidakpunyaan harta. Kenapa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsha? Beliau takut kalau umatnya ini tertimpa dengan yang namanya hubbud dunya, yang namanya kemudahan di dalam mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya orang yang mendapatkan kemudahan, dibukakan pintu-pintu rizkinya, dalam mendapatkan rezeki itu, maka biasanya cenderung akan lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan, kenikmatan-kenikmatan yang dia dapati, maka bukannya membuat dia dekat dengan Allah, ingat dengan siapa yang memberikannya, tetapi malah lupa dengan pemberinya. Beda dengan orang yang diberi kesusahan. Kalau orang kesusahan, biasanya apa yang mereka lakukan? Cenderung lebih cepat ingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih takut ketika umatnya itu ditimpa dengan kemudahan rezekinya daripada kefakiran. Maka wajar. Karena orang-orang yang kaya itu biasanya lebih tidak ingat lagi kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang diberikan ekonomi yang susah biasanya cenderung malah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, innama a'taakumullahu dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia, memberikan kemudahan rezeki kepada kalian, litatlubu bihal akhirata, agar kalian semua dengan kemudahan rezeki tadi bisa gampang mencari yang namanya akhirat. Itulah sejati bahwasanya hakikat Allah memberikan kemudahan rezeki kepada kita. Kenapa? Agar kita lebih gampang, lebih mudah untuk melakukan atau mencari ketaatan. Itulah yang diinginkan. Hakikatnya Allah memberikan kemudahan dalam rezeki, keinginannya ialah agar orang ini bisa mudah gampang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada gampang orangnya. Kalau misalkan punya mobil, misalkan begitu, ya, mau kajian gampang datangnya, sholat jamaah datang gampang-gampangnya. Apapun ketaatan, kalau dia dimudahkan rezekinya, sejatinya rezeki yang dia miliki akan memudahkan orang tersebut untuk melakukan ketaatan. Itu beda dengan orang yang nggak punya. Yang namanya nggak punya, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak memiliki sesuatu enggak bisa memberi, kan begitu. Tapi kalau orang yang kaya, dengan gampangnya mereka semua bisa melakukan banyak ketaatan, memudahkan dia untuk melakukan ketaatan, atau bisa membantu seseorang, dan itu pun dinamakan ketaatan. Itulah hakikatnya bahwasanya Allah itu inginkan kalau kita semua diberikan kemudahan, maka sejatinya kemudahan tersebut, harta tersebut digunakan untuk mencari akhirat.
Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu kepada kalian bukan supaya kalian semua itu tenang, nyaman di dalam pemberian tersebut. Bukan berarti nyaman, tenang dengan harta tersebut, tidak. Tetapi harta, kemudahan tadi itu sejatinya bisa memudahkan kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua bisa melihat diri kita masing-masing. Bagaimanakah sesuatu yang Allah berikan kepada kita ini, apakah sudah memudahkan kita untuk taat kepada Allah atau belum? Kalau memang sesuatu ini yang Allah berikan kepada kita belum bisa memudahkan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketaatan yang kita amalan harta yang kita miliki tadi itu sejatinya adalah awal dari malapetaka diri kita. Bukannya kita tambah taat kepada Allah, tetapi malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang Allah berikan kepada kita sejatinya memang memberikan kemudahan buat kita semua dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudahan-kemudahan ini yang telah Allah berikan kepada kita malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah berikan kemudahan bagi kita semua di dalam mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rezeki yang kita miliki ini memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menunaikan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ketaatan ini nantinya menjadi modal besar buat diri kita semua untuk bisa menggapai surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengkaji bersama-sama tentang hakikat kemudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita akan memasuki kajian kita pada malam hari ini yang mana berkaitan dengan fikih safar. Jadi kajian pada malam hari ini kita mengkaji bersama-sama berkaitan dengan yang namanya fikih safar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, as-safar, safar secara bahasa memiliki makna qad'ul masafati atau menempuh jarak. Jadi yang namanya safar itu menempuh jarak. Berarti kalau menempuh jarak berarti otomatis dia pergi, ya atau tidak? Ya, menempuh jarak berarti dia lagi pergi, kan begitu. Maka ini secara bahasa safar secara bahasa ialah menempuh jarak. Tetapi secara istilah enggak semua yang menempuh jarak itu dikatakan safar secara secara istilah. Kalau secara bahasa memang iya. Secara bahasa safar ialah artinya menempuh jarak. Tetapi secara istilah, dan inilah yang kita ambil, yang kita pakai ketika kita semua menggunakan kata safar dalam Islam. Jadi kalau safar secara istilah ialah khurujul insani min watanihi, keluarnya manusia dari tempatnya, dari daerahnya,
dari negaranya. Jadi keluarnya manusia dari tempatnya, qasidan makanan, menuju suatu tempat. Jadi keluarnya manusia dari tempatnya dengan niatan ke suatu tempat, menuju tempat. Jadi niat memang keluar kepada suatu tempat. Yastaghriqul masiru ilaihi masafatan ma, yang mana menghabiskan perjalanannya itu jarak beberapa jarak. Kenapa kita nggak kita tentukan jaraknya di sini? Karena berkaitan dengan jarak di sini, para ulama mereka semua berbeda pendapat. Jadi kita tidak tentukan berapakah jaraknya. Jadi memang niatan untuk pergi ke suatu tempat dengan menghabiskan jarak dalam perjalanannya. Tetapi kalau kita melihat merujuk para kitab fikih, para ulama mereka semua menggunakan jarak yang ditentukan. Jadi kebanyakan para ulama mereka semua mengatakan jarak masafah safar itu ialah sekitar 83 kilo. Jadi para ulama mereka semua mengatakan atau mengambil pendapat bahwasanya masafah jarak safar itu ialah 83 kilo. Jadi walaupun di sini memang tidak ada dalil yang langsung menyatakan bahwasanya masafah jarak safar itu 83 atau 100 kilo atau berapa kilo, itu tidak ada. Maka disinilah para ulama mereka semua berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 83 kilo, ada yang mengatakan tidak menggunakan jarak, tetapi menggunakan kata urf atau kata adat, kebiasaan. Kalau orang tersebut mengatakan pergi ke suatu tempat tersebut dikatakan safar, maka safar. Inilah diantara perbedaan para ulama. Tidak adanya dalil yang qat'i yang menyatakan harus berapa kilonya, maka disinilah terjadi perbedaan para ulama. Ini makna safar secara istilah. Jadi secara istilah ialah keluarnya manusia dari tempatnya menuju ke suatu tempat dan melampaui menghabiskan perjalanannya untuk melakukan dalam suatu jarak. Dan jaraknya ini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan 85 dan ada yang mengatakan tidak berkaitan dengan jarak. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan yang namanya safar ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan dalam suatu sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, as-safaru qit'atun minal adzabi. Jadi as-safaru qit'atun minal adzabi. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Jadi yang dinamakan safar adalah sebagian dari azab, sebagian dari siksa. Kenapa? Karena ketika safar tersebut yamna'u ahadakum tu'amahu, safar tersebut akan menahan makan kalian dan minum kalian dan juga tidur kalian. Maka wajar kalau kita semua safar, ketika kita semua melakukan suatu safar bepergian, maka yang kita rasakan ialah rasa letih, rasa capek. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengetahui bahwasanya di dalam safar tersebut memang ada rasa letih yang akan kita dapatkan, rasa capek yang akan kita dapatkan,
Maka syariat Islam tersebut memberikan kemudahan bagi kita yang mendapati kesusahan. Jadi kesusahan-kesusahan yang kita dapatkan, maka ada kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada diri kita. Jadi kalau ada memang kesusahan-kesusahan yang mana biasanya datang kepada kita, maka syariat yang mudah ini biasanya akan memberikan kemudahan kepada diri kita. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi al-masyaqqatu sesuatu yang susah, sesuatu yang repot, sesuatu yang berat. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dia akan menarik suatu kemudahan. Ini sebuah kaidah fikih yang digunakan di dalam beberapa masalah. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu kesusahan, sesuatu yang berat itu akan menarik kepada kemudahan. Itulah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diberikan oleh agama kita yang gampang, yang mudah. Dan ini semua menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sangat sayang kepada diri kita. Kenapa? Karena sesuatu yang kita dapatkan dari keletihan, capek yang kita miliki, maka akan memunculkan kebaikan, akan memunculkan kemudahan untuk diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di antara perkara yang Allah tawarkan kepada diri kita semua ketika kita semua melakukan suatu safar, ialah kita semua akan mendapatkan suatu ketaatan yang kita lakukan, yang mana menjadi rutinitas kita semua, walaupun kita semua tidak melakukan perkara tersebut. Jadi gara-gara udzur yang kita miliki tadi, udzur safar yang kita miliki, maka walaupun kita semua tidak mengamalkan perkara tersebut, maka kita semua akan mendapatkan apa? Dari amalan-amalan yang biasanya kita lakukan ketika kita semua dalam tidak safar. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada diri kita. Kita enggak mengamalkan, kita enggak melakukan, tetapi kita semua masih dapat pahalanya. Maka dengan safar susah tadi apa? Memberikan kemudahan. Kita enggak melakukan tapi mendapatkan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita semua, di antara perkara yang mana akan memberikan pahala kepada diri kita walaupun kita enggak melakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, jika seseorang ditimpa suatu sakit atau lagi melakukan suatu safar atau bepergian, selanjutnya kutiba lahu mislu ma kana ya'malu, maka akan dituliskan baginya sebagaimana apa-apa yang telah dia lakukan, muqiman sahihan, dalam keadaan dia lagi mukim, dalam keadaan dia lagi sakit. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, inilah diantara tanda sayangnya Allah kepada diri kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada diri kita yang biasanya ketika kita mukim, ketika kita semua tidak pergi, dan kita semua dalam keadaan sehat, mempunyai rutinitas amalan ketaatan,
tahu-tahu Allah memberikan cobaan kepada diri kita, baik sakit yang kita miliki atau kita lagi melakukan safar, maka ketaatan yang biasanya kita lakukan, yang pada hari itu tidak bisa kita lakukan, maka tetap akan mendapatkan apa? Pahala. Maka ini kemudahan yang Allah SWT berikan kepada hambanya. Orang yang sakit tetap enggak melakukan suatu amalan yang dia lakukan biasanya, tetapi tetap masih mendapatkan pahala. Sama dengan orang safar. Orang safar biasanya melakukan rutinitasnya, membaca Al-Quran misalkan berapa, tahu-tahu kesibukan safar yang dia miliki, maka walaupun enggak membaca, walaupun enggak melakukan amalan tersebut, tetap masih bisa mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, pelajaran dari hadis ini ialah bahwasanya sakit dan safar itu adalah suatu udzur. Gara-gara sakit ini, gara-gara safar ini, maka menjadikan rutinitas yang biasanya kita lakukan tidak bisa kita lakukan. Maka kalau memang rutinitas tadi yang biasanya kita lakukan dalam keadaan kita mukim, dalam keadaan kita sehat, tahu-tahu kita safar, tahu-tahu kita sakit, maka akan ada yang namanya masyaqqah. Akan ada yang namanya berat. Misalkan lagi flu, lagi panas, demam tinggi misalkan begitu. Yang biasanya kajian, tahu-tahu enggak datang kajian. Walaupun misalkan nggak datang kajian, tetap akan dicatat oleh Allah mendapatkan datang kajian. Kenapa? Karena biasanya datang kajian. Tetapi kalau datangnya 1 bulan, misalkan sekarang datang 2 minggu nggak datang, terus datang sekali 3 minggu nggak datang lagi, maka tidak akan didapatkan. Kebiasaannya tidak datang, bagaimana mungkin akan mendapatkan pahala datang? Sama dengan misalkan sholat jamaah, biasanya rutin sholat jamaah, tahu-tahu sakit menyebabkan dia nggak mungkin datang ke sholat jamaah. Ketika dia berbaring di rumahnya dalam keadaan sakit, nggak bisa mendatangi masjid, tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Itu bagi yang memiliki rutinitasnya. Kalau bukan rutinitasnya, maka tidak berhak untuk mendapatkan mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala tanpa melakukan perkara tersebut. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita semua, agar kita semua selalu beristiqomah. Dengan kita melakukan istiqomah suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada suatu udzur yang mana tidak memungkinkan kita untuk melakukannya, tetap akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau bukan rutinitas kita, jangan bermimpi untuk mendapatkan kesempatan ini. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya masyaqqah, sesuatu yang repot, sesuatu yang berat, akan menarik suatu kemudahan. Itulah yang ditawarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menawarkan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada umatnya, bagi orang-orang yang memang tidak melakukan suatu amalan tetapi masih mungkin untuk mendapatkan pahalanya, dengan cara apa? Dengan cara niat yang kuat yang mereka miliki. Keinginan yang kuat mereka miliki, tetapi ada suatu udzur yang mana membuat mereka semua tidak bisa melakukannya, maka itu semua akan menjadikan orang tersebut walaupun enggak melakukan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semua, dalam suatu hadis dikatakan, diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata,
kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengatakan fi ghazah dalam suatu perang. Dalam perang ini dinamakan perang Tabuk. Faqala inna bil madinati la rajulan ma sirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Jadi Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua, ini menerangkan kepada kita semua dulu, dan sebuah cerita ada di antara para sahabat itu yang mana mereka semua lagi ngomongin sahabat yang lain yang mana mereka semua tidak ikut serta dalam perang. Jadi ada beberapa para sahabat yang mana mereka semua lagi ngomongin si fulan. Kenapa? Karena kenapa orang ini nggak ikut perang, mengatakan A, B, C dan yang lainnya. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah itu lari jalan, ada beberapa orang masirtum masiron, mereka semua tidak melakukan suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan mereka semua tidak melewati suatu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka semua akan bersama kepada kalian. Bersama itu maksudnya apa? Bersama mendapatkan pahala yang kalian dapatkan. Jadi orang-orang yang perang Tabuk itu mereka semua melakukan perjalanan yang sangat panjang, mereka semua melewati lembah-lembah. Maka Rasul mengatakan mereka semua illa kanu ma'akum, mereka semua itu sama seperti kalian. Maksudnya sama mendapatkan pahala. Kenapa? Habasahumul maradu. Jadi sakit yang mana menghalangi mereka, sakit yang mana menahan mereka semua tidak bisa ikut perang, itulah yang menyebabkan mereka semua mendapatkan pahala udzur. Jadi ada rasa sakit tadi yang sejatinya mereka semua tetap ingin perang, tetapi lagi dan lagi gara-gara mereka semua ada udzurnya, ada sakit yang dia derita, maka mereka semua walaupun tidak ikut serta perang, tetapi mereka semua tetap mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Bahkan dikatakan illa syarikukum fil ajri, kecuali mereka semua ikut serta dalam pahala-pahala kalian. Itulah yang namanya niat. Kalau kita misalkan punya niat walaupun nggak melakukannya, tetap masih mendapatkan apa? Pahalanya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan inna aqwaman bil madinati khalfana. Sesungguhnya orang-orang yang ada di Madinah di belakang kita ini, masalah kemana syi'aban wala wadiyan illa wahum ma'ana fih. Tidaklah kita melewati suatu tempat, tidaklah kita semua melewati suatu lembah, pastilah mereka semua bersama kita. Habasahumul udzuru, mereka semua tertahan oleh yang namanya udzur. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menjadi pelajaran penting buat kita semua bahwasanya niat yang mereka miliki, tetapi uzur yang juga mereka miliki, walaupun mereka semua tidak melakukan suatu amalan tersebut, masih mendapatkan pahalanya. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Dan dia bersama niatnya, fa'ajruhuma, adapun pahala keduanya sawa. Dalam hadis ini dikatakan fahuwa biniyatihi, dengan niat yang mereka miliki maka pahala keduanya itu sama. Ada niat tetapi apa? Ada udzur yang mana menghalangi mereka. Tetapi kalau nggak ada niatan, memang nggak ada niat untuk datang, nggak ada niat untuk melakukan, maka mereka semua tidak akan mendapatkan pahalanya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran penting buat diri kita semua, agar kita semua ketika memang belum bisa melakukan suatu amalan, maka wajib niat dalam diri kita. Karena kita katakan niat itu paling modal utama.
Kalau orang nggak punya niatan untuk melakukan suatu amalan, jangan bermimpi dia bisa melakukan. Niat itu di awal. Pingin dulu. Kalau nggak pingin, maka jangan mimpi untuk melakukan. Orang kalau nggak ada keinginan, malas melakukan. Maka penting buat diri kita semua agar yang paling utama ialah apa? Niat. Kalau kita sudah niat walaupun memang belum melakukannya, gara-gara ada suatu uzur, maka tetap mendapatkan pahala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran besar buat kita semua dan menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang sangat sayang kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah memberikan banyak sekali kemudahan kepada kita semua agar kita semua bisa mendapatkan pahala, bisa memiliki bekal yang sangat banyak ketika kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, kita akan lanjutkan. Sudah Isya belum ini? Isya belum? Jamnya jam. Kalau udah kita Isya dulu, kalau belum lanjut sebentar. Belum ya? 2 menit lagi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kembali. Setelah kita semua mempelajari tentang makna dari pengertian safar dan juga manfaat yang didapatkan atau hukum yang didapatkan kalau kita semua melakukan safar. Sebagaimana telah kita kaji tadi, bahwasanya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang susah, sesuatu yang repot, sesuatu yang berat biasanya akan memberikan kemudahan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya ialah aqsamus safar indal fuqaha. Macam-macam safar menurut para ulama. Jadi macam-macam safar menurut para ulama. Jadi aqsamus safar indal ulama'i atau indal fuqaha salasatu aqsamin. Jadi macam-macam safar itu menurut para ulama terbagi menjadi 3. Jadi macam-macam safar, macam-macam bepergian itu para ulama mendefinisikan atau membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah as-safaru li ajli ta'ati. Safar dikarenakan melakukan ketaatan. Jadi safar yang dilakukan karena memang untuk melakukan suatu ketaatan. Itu safar yang pertama. Kada'wati ilal Islam, sebagaimana orang yang pergi dakwah mengajak kepada Islam. Atau as-safaru fil haji, safar untuk melakukan haji. Atau as-safaru li silatir rahim, safar untuk melakukan silaturahim. Misalkan kita pergi ke saudara kita yang tempatnya jauh, maka itu semua kalau memang kita niat untuk silaturahim, maka juga dikatakan safar dalam suatu ketaatan. Selanjutnya waziyaratul ikhwan, dan safar untuk berziarah kepada saudara-saudara kita. Jadi itu diantara contoh-contoh diantara safar yang mana dilakukan karena untuk melakukan suatu ketaatan. Safar yang kedua, itu safar yang pertama, safar yang dilakukan karena ketaatan. Adapun safar yang kedua ialah safaru mubahin. Safaru mubah, atau safar yang dilakukan dalam perkara mubah, perkara yang dibolehkan. Di antara contohnya banyak. Tamasya, misalkan begitu. Kita pergi ke Bandar Lampung, misalkan begitu kan. Kita lagi melakukan apa? Rekreasi. Maka rekreasi itu sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Maka kalau kita safar, maka dinamakan safaru mubah.
Contoh orang yang melakukan tijarah, dagang, atau melakukan rekreasi, atau min ajli ilaj, ataupun melakukan suatu perobatan, juga sama. Itu semua diantara perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang diperbolehkan. Maka di sini inilah menjadi bagian yang kedua atau macam yang kedua, bahwasannya yang namanya safar ada yang namanya safar mubah. Jadi safar dalam kata safaru ta'ah, ada safar mubah, dan yang ketiga ialah safaru maksiyah. Safar yang mana dilakukan dalam rangka melakukan apa tadi? Maksiat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang safar sebagaimana untuk melakukan misalkan judi, atau ingin mencuri di suatu tempat, atau ingin melakukan suatu perzinahan, atau ingin melakukan sesuatu yang dilarang Allah, maka safarnya itu dinamakan safar maksiat. Ustadz, apa ada bedanya Ustadz antara ketiga safar-safar tersebut? Ada atau tidak? Ada. Konsekuensi dari ketiga definisi tadi, akibat dari safar tiga tadi itu ada akibatnya, konsekuensinya ada. Maka nanti kita akan lihat, kita akan kaji bersama-sama tentang konsekuensi dari ketiga safar tersebut, sehingga enggak semua itu dipukul rata. Wah, kita kan misalkan lagi ke Jakarta, tetapi ingin melakukan suatu kemaksiatan, safarnya berarti kita lagi safar, boleh melakukan apa-apa yang kita inginkan? Tidak. Ada beberapa syarat-syaratnya untuk kita semua bisa melakukan suatu keringanan yang Allah berikan kepada diri kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita akan lanjutkan kajian kita setelah kumandang Isya. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة.
haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Setelah kita mengkaji tentang macam-macam safar yang telah disebutkan oleh para ulama, perlu diketahui bahwasanya setelah kita mengkaji tadi yang namanya safar itu adalah suatu masyaqqah, sesuatu yang berat yang kita rasakan. Maka ketika ada suatu berat yang kita rasakan, tajlibut taisir, akan menarik suatu kemudahan. Maka wajarlah kalaulah safar yang kita lakukan itu akan banyak rukhsah atau keringanan-keringanan yang memang Allah berikan bagi hambanya yang melakukan safar. Tetapi perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rukhsah atau keringanan-keringanan tadi yang Allah tawarkan kepada hambanya bagi yang melakukan musafir, maka keringanan tersebut itu bisa diambil kalau safar yang dia lakukan adalah safar yang dalam ketaatan atau safar ta'ah atau safar dalam perkara mubah. Jadi kalau safarnya dalam perkara ketaatan atau perkara yang mubah, maka kita semua boleh mengambil keringanan-keringanan, boleh mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi khusus untuk safar dalam kemaksiatan, maka kita semua tidak boleh mengambil keringanan. Jangan gampang, bisa ada orang pergi kemana? Ke luar negeri. Ngapain ke luar negeri? Ke luar negerinya pengen melakukan judi, misalkan begitu. Tahu-tahu ketika di sana di luar negeri mengatakan, ini sudah adzan ini. Tahu-tahu pengen melakukan apa aja? Jamak atau melakukan qasar. Maka itu tidak berlaku. Kenapa? Karena safarnya dia ke luar negeri bukan dalam ketaatan, bukan dalam perkara mubah, tetapi dalam perkara maksiat. Jadi kalau dalam perkara maksiat, semua keringanan-keringanan itu tidak bisa diambil. Maka ada sebuah kaidah fikih juga mengatakan, dikatakan sebuah fikih yang mengatakan ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Jadi rukhsah, keringanan-keringanan itu la tunatu, tidak dikaitkan bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Kalau ada berbagai macam keringanan-keringanan, itu semua tidak akan didapatkan, itu semua tidak boleh diambil kalau berkaitan dengan yang namanya maksiat. Kalau dengan berkaitan maksiat, maka keringanan tersebut walaupun ada tidak bisa diambil. Kenapa? Karena ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Yang namanya keringanan tadi itu tidak dikaitkan dengan yang namanya maksiat. Tetapi kalau perkara mubah, mungkin pergi misalkan ke suatu tempat, mau ke Riau, mau kemana, pingin jalan-jalan, misalkan begitu, maka boleh saja kita mengambil keringanannya, mengqashar sholatnya. Kalau puasa Ramadan ini boleh, pokoknya semua keringanan tetap boleh kita ambil. Tetapi kalau dalam rangka kemaksiatan, maka semua keringanan tadi yang Allah tawarkan itu semua tidak boleh kita ambil.
Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara pembeda antara safar maksiat, safar mubah sama safar ta'ah. Kalau safar ta'ah dan mubah maka boleh mengambil rukhsah atau mengambil keringanan. Tetapi kalau safarnya dalam safar maksiat maka tidak boleh mengambil keringanan. Maka selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya akan kita bahas bersama-sama ialah bahwasanya banyak sekali keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada orang-orang yang melakukan safar. Jadi ada banyak berbagai macam keringanan yang bisa kita ambil, bisa kita dapatkan kalau kita semua lagi melakukan safar. Maka dikatakan addal islamu as-safara masyaqqah. Jadi Islam ini atau syariat ini menganggap bahwasannya safar itu ada suatu masyaqqah, suatu keberatan, sesuatu kerepotan. Memang repot safar itu. Walaupun bawa mobil capek rasanya. Walaupun enggak nyupir juga capek. Itulah safar. Qit'atun minal adab. Bahkan kenapa di antara dikatakan qit'atun minal adab? Ada ulama mengatakan bahwasanya kenapa kok dikatakan qit'ah atau bagian dari penyiksaan. Kenapa? Ada yang mengatakan tadi dikarenakan nggak bisa makannya tadi, tidurnya nggak bisa nyenyak, nggak bisa nyaman, istirahat nggak bisa tenang. Ada lagi yang mengatakan kenapa? Karena safar itu memutus kita dari keluarga kita. Contoh misalnya kita safar ke Jakarta, keluarga kita nggak ikut, berarti apa? Kita lagi pisah dengan siapa? Keluarga kita, dan itu pasti beda. Pasti ada sesuatu, aduh, nggak ikut anak saya, nggak ikut istri saya kan begitu. Maka di situ ada ulama yang mengatakan qit'atun minal adab, bagian dari penyiksaan. Kenapa? Karena firaq, pisahnya kita dengan orang yang kita cintai. Itu diantara perkataan para ulama. Maka Islam itu mengatakan bahwasanya safar itu memang suatu masyaqqah. Wal masyaqqatu sababun hamun min asbabit tarakhus wat taisir. Maka perlu diketahui bahwasanya masyaqqah, sesuatu yang repot, sesuatu yang berat tadi, itu ialah sebab yang sangat penting untuk min asbabit tarakhus, untuk mengambil keringanan-keringanan dan mengambil kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kesusahan pasti datang apa? Kemudahan. Hampir semua itu. Kalau ada kerepotan maka datang kemudahan. Contoh yang simpel misalkan, kalau kita semua misalkan sholat wajib, maka wajib dengan apa? Berdiri. Tetapi tahu-tahu kaki kita sakit, nggak mampu berdiri, maka apakah Islam mewajibkan tetap berdiri? Tidak. Akan ada kemudahan, boleh duduk. Nggak bisa duduk, ada apa? Tidur dan yang lainnya. Itulah ya kemudahan Islam. Masyaqqah, sesuatu yang berat akan menarik kemudahan. Contoh misalkan hujan. Biasanya syariat Islam itu menganjurkan kita selaku orang yang laki-laki untuk mendatangi sholat jamaah. Tetapi kalau datang hujan, repot atau tidak? Berat atau tidak? Berat. Yang becek, yang dingin, yang apa, yang basah dan yang lainnya. Maka dengan adanya repot tadi datang kemudahan. Bahkan Rasulullah mengatakan shollu fi rihalikum, sholatlah kalian semua di rumah-rumah kalian. Jadi sholatnya kita di rumah tadi itu sudah mendapatkan pahala jamaah karena udzur. Tetapi bagi yang terbiasa sholat, kalau nggak biasa sholat berjamaah, hujan ya nggak dapat pahala sholat berjamaah. Maka ini penting buat diri kita agar kita membiasakan ketaatan. Fasyari'u yubighur rukhas fi ba'dil ibadat. Maka yang namanya syariat itu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam berbagai macam ibadah. Di antaranya ketika kita semua melakukan suatu safar, maka apa kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua? Di antaranya yang pertama ialah al-qasru.
kita bisa mengqashar salat kita. Jadi itu kemudahan yang pertama yang Allah berikan kepada kita kalau lagi safar, bisa mengqashar. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali memang hanya di mana? Safar. Kalau nggak safar maka nggak mungkin ada yang namanya qashar. Apa itu qashar? Qashar itu artinya meringkas. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Itu yang namanya qashar. Dan sholat qashar itu hanya ada di mana? Safar. Kalau nggak safar maka tidak ada yang namanya sholat qashar. Itu yang pertama. Yang kedua, keringanan yang kedua bagi orang-orang yang musafir ialah al-jam'u fis shalah, menjamak, mengumpulkan sholat. Jadi mengumpulkan sholat itu juga suatu keringanan yang Allah berikan ketika kita semua lagi safar. Karena dengan kita mengumpulkan atau menjamak sholat kita, maka akan lebih gampang ketika kita semua lagi melakukan safar. Enggak lagi kepikiran sholat. Kenapa? Sudah sholatkan. Atau sholatnya nanti, gampang. Tetapi kalau misalkan harus sholat pada tempat waktunya, repot kita. Harus berhenti lagi dan yang lainnya. Maka dengan adanya safar ada keringanan yang namanya sholat jamak, mengumpulkan sholat. Dan yang selanjutnya ialah was-saumu wal fitru fis siyam. Bolehnya orang yang safar itu boleh puasa dan boleh tidak. Jadi kalau kita lagi mukim ketika Ramadan, maka mau nggak mau kita wajib melakukan puasa. Tetapi dengan adanya safar, maka safar itu memberikan keringanan karena berat, maka memberikan keringanan. Boleh kita selaku orang yang safar boleh puasa atau boleh tidak. Ada pilihannya. Jadi ada pilihannya, boleh puasa, boleh tidak. Dan yang selanjutnya ialah wal mashu 'alal khuffain fil wudu, membasuh sepatu di dalam wudu. Ini juga di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang lagi melakukan safar. Jadi meringkas sholatnya, menjamak sholatnya, bisa memilih puasa atau tidaknya, dan bisa mengulap sepatu ketika berwudu. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji keringanan-keringanan ini semuanya dengan secara terperinci pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam rangka mencari ilmu ini, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini akan menghiasi amal-amal kita, dan nantinya amal-amal kita semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.